Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perhitungan dalam waktu hanya 1 malam. Sedangkan kita jalan dari sini dari pagi ke Karawang atau ke Jawa Tengah itu membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Namun hanya orang yang mempunyai keimanan dan keyakinan serta cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW tetap akan mempunyai sebuah keimanan yang tinggi. Dia percaya bahwasanya ada sebuah sejarah yang mana yaitu peraturan umat Islam untuk melaksanakan kewajiban yang namanya sholat 5 waktu. Betul nggak? Betul nggak? Ini udah ngantuk apa belum? Kalau udah ngantuk saya pulang. Begitupun terjadi pada si Tarsan Sawit yang diasingkan di kota Aceh Singkil, hidup sendiri di dalam hutan, menyendiri dia muhasabah, mengkaji dirinya apa yang terjadi, nggak tahu-taunya viral. Anehnya luar biasa, muka hitam kurus kering rontang bisa viral itu di TikTok. Alhamdulillah di situ mendapatkan keberkahan. Jadi ketika saya berada di situ, mohon maaf para guru, mohon izin cerita sedikit mengenai perjalanan. Jadi ketika saya berada di kota Aceh itu, saya menemukan sebuah kantong plastik hitam. Kantong plastik hitam itu isinya duit 3 gepok, warnanya merah, biru, hijau, ada yang warna ungu juga, macam-macam. Setelah saya hitung total ada 3 juta rupiah. Kalau saya pikir lebih baik saya bawa kabur itu duit. Tetapi saya punya inisiatif, saya punya keinginan, uang itu saya taruh di kotak Masjid Al Istiqomah, letaknya di Desa Singkohor, Kecamatan Aceh Singkil. Dari situlah terjadi sebuah keberkahan. Ketika saya lagi ngegrek di hutan, ngegrek sawit itu, lalu saya istirahat, saya buka TikTok, ada sebuah pertanyaan mempertanyakan keislaman saya, mempertanyakan keimanan saya, bahwa saya tidak akan selamat jika tidak memilih si A. Maka saya buat vite. Setelah saya buat vite, 1 hari enggak saya lihat, 2 hari enggak saya lihat, dan ketiga harinya saya dapat telepon dari kampung Pulau Siri, saudara saya. Apa kata beliau? Us muka lu viral. Setelah saya buka di TikTok, ternyata luar biasa, benar, udah banyak followers yang masuk. Dari situlah saya meyakini bahwasanya Sirur Rabbani ala lisanin Ustadz ini pasti nyata keberkahannya. Makanya bagi remaja masjid yang punya guru, kalau guru lagi menasihatin, kalau guru ngasih ilmu, jangan pada ngerumpi. Itu. Kenapa? Terasa, saya pun merasakan hal itu. Pedihnya saya hidup sendiri, makan hanya nasi putih, kadang ketemu yang namanya kangkung juga boleh nutur, diparit. Kadang nemu ikan cere, diparit, digoreng. Cuma itu aja. Namun saya bersyukur masih bisa hidup. Dan suatu ketika malamnya saya dihubungi sama Bapak Jenderal. Cepatlah kau pulang ke Jakarta. Gitu, disuruh cepat saya pulang ke Jakarta. Ternyata yang menelpon saya itu adalah Bapak Kopassus Komandan Baret Merah, Bapak Mulyanto, ajudan dari Bapak Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan. Di situ saya disuruh bercepat pulang. Gitu. Dan pada akhirnya seperti inilah perjalanannya. Saya juga tidak menginginkan hal yang seperti ini. Namun kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang mau menghalangi? Seperti itu. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, siapa yang mau menghalangi? Saya juga tidak ada keinginan untuk menjadi seorang kiai. Saya juga tidak ada keinginan untuk menjadi seorang ustadz. Tetapi kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun Tarzan Sawit, kalau bisa membela agama, maka saya bela. Seperti itu. Kenapa? Karena terjadi pertentangan di luar akidah Islam. Dari situ saya memberanikan diri mengatakan dengan lemah lembut, dengan baju yang legbong, alias kagak sopan, tetapi disitulah nilai plusnya. Membawa sebuah kebaikan dan keberkahan untuk seluruh bangsa Indonesia, sehingga terjadi sebuah perdamaian yang tadinya hatinya panas jadi adem.
seperti itu. Dan saya juga tidak menyangka ketika saya berangkat ke Hambalang, luar biasa sambutannya, disambut beberapa ajudan, di situ ada jenderal juga. Perasaan saya anak ini ya disambut sama jenderal rasanya gimana gitu, ya kan? Dari situlah ternyata benar lagu Iklim yang dikatakan, kalau kita lagi sedih, lagi merana, menderita, kata beliau, kata penyairnya, ku harap engkau kan terima, seperti itu. Walau dipandang hina, pada diam aja. Lanjut. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa, betul nggak? Suatu hari nanti pastikan percaya, pintu akan terbuka. Kita apa lagi? Lupa. Dari situlah, di situ saya mendapatkan dari situ. Jadi ketika saya di dalam hutan itu hanya merenung saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hidup di dunia ini adalah semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berperan sebagai baginda Nabi Muhammad SAW, ada yang berperan sebagai Nabi Daud, ada yang berperan sebagai Nabi Ayub, ada yang berperan sebagai Nabi Yusuf. Semuanya kita hidup di dunia ini berperan atas skenario yang Allah telah berikan kepada kita semua. Maka dari itu tetangga, para tetangga yang cuma gara-gara pemilu ribut, ayo mulai sekarang kita damai, satukan hati kita menuju Bhinneka Tunggal Ika. Jangan betul doang, tepuk tangan kenapa? Biar seger. Nah begitu.